Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmawati Malawat dengan NPM 12 12 020035, kelas akuntansi A 2020. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari Bapak Muhammad Faisal. Pembahasan kita kali ini tentang uji autokolerasi. Pertama-tama kita akan bahas dulu tentang uji autokolerasi. Uji autokolerasi ini sendiri bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi linier ada kolerasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T1 atau periode sebelumnya. Nah, periode T ini sendiri berarti periode yang sekarang ya, karena periode T1 itu periode yang sebelumnya. Dan uji autokolerasi harus dilakukan pada data time series atau runtut waktu. Sebab yang dimaksud dengan autokolerasi adalah sebuah nilai pada sampel atau observasi tertentu yang sangat dipengaruhi oleh nilai observasi sebelumnya. Nah, gimana sih cara biar kita tuh tahu data kita tuh autokolerasi atau enggak? Nah, yang pertama tuh ada dengan uji Darwin-Watson. Nah, uji Darwin-Watson ini hanya digunakan untuk autokolerasi tingkat 1 atau first order autocorrelation dan mensyaratkan adanya konstanta dalam model regresi dan tidak ada variabel langsung di antara variabel independen dan dengan dibandingkan DW hasil dengan DW tabel. Nah, rumus bebas dari autocall itu ada di sini nih, saya tertera. DU kurang dari DW kurang dari 4 dikurang nilai DU ini. Nah, cara keduanya itu kita lihat dari perbedaan nilai residual signifikan. Yang pertama, ini yang ada 2 poin ini itu apa namanya? Kok komposisi bukan ya? Hipotesis ya. Hipotesisnya. Yang pertama itu kalau misalkan nilai signifikannya lebih dari 0,05 maka tidak terjadi autocall. Nah, kalau misalkan nilai signifikan totalnya itu di bawah 0,05 maka terjadi autocall. Oke, sekarang kita langsung ke ininya aja kali ya. Ke aplikasi SPSS. Oke, saya input dulu datanya. Open. Ini ada di pertemuan 10 kah? Oh, ada di pertemuan 11 ya. Sebentar. Nah, ini di data sekunder. Tunggu beberapa saat karena datanya tuh lagi loading. SPSS tuh emang agak lama ya loadingnya ya. Nah, kalau misalkan dia muncul kayak gini, kita langsung okein aja. Saya ganti share screen. Oh, mana ya? Oh, udah muncul sendiri deh. Oh, sorry. Dia nggak ini ya. Sebentar. Nah, ini. Nah, ini ada datanya. Pertama-tama kita ke analyze dulu. Analyze, kita ke regression, kemudian linear. Kita yang untuk variabel keuntungannya pindahin ke dependent, sedangkan untuk aset sama harga saham dipindahin ke independen. Terus untuk statistiknya kita klik yang Darwin-Watson, kan kita mau nyari nilai Darwin-Watson-nya. Terus langsung continue. Oke. Ini akan muncul output baru. Saya ganti share screen. Oke. Ntar kita lihat di tabel ini nih, model summary nih. Model summary-nya, nah ini kan nih, Darwin-Watson-nya, nilai Darwin-Watson-nya kan 1,870. Nah, sekarang kita mau lihat nilai DU-nya nih, gimana sih lihat nilai DU-nya? Nih, kita lihat di tabel DW. Saya ganti share screen untuk tabel DW-nya. Nah, jadi kan caranya tuh jadi gini. Kita kan
data kita, bentar saya ganti share screen ke Excel dulu. Mana Excel? Nah, di sini kan data kita ada 10 ya. Nah, mulai dari Bank BCA sampai ke BTNPN. Ada 10 data kan? Nah, berarti di tabel DW-nya itu kita lihat di yang ke-10 nih. Nah, yang ini nih. Yang ini terus gimana sih? Di sini kan nilainya kan ada K1, K2, K3, K4 sama K5. Terus kita lihat nilai yang mana gitu kan pasti pertanyaannya. Nah, kita ngelihatnya itu dari jumlah independennya, variabel independen. Nah, variabel independen kita kan ada 2 ya. Yang untuk saham sama apa tuh tadi? Bentar. Saham sama nih, oh iya, aset sama saham. Nah, keuntungan itu kan dia di variabel dependen. Kalau aset sama harga saham itu kan dia di variabel independen. Nah, berarti kita variabel independen itu ada 2. Nah, berarti kita lihat yang di angka 10, tabel yang ke K2 untuk nilai DU-nya. Berarti 10 di K2 berarti kan 1,6413. Itu untuk nilai DU-nya. Nah, berarti sekarang kita udah nemu nih nilai DW sama nilai DU-nya. Berarti kita sekarang langsung masuk ke rumusnya, masukin angka ke rumus gitu kali ya. Nah, ini begini kan. Nah, DU yang di tabel tadi kan udah aku foto di sini untuk berarti ini sama dengan DU-nya itu kan tadi 1,6413. Nah, untuk nilai DW-nya berarti kita pakai kurang dari DW-nya itu tadi bentar kita lihat dulu untuk nilai DW berarti di hasil output-nya. Nah, DW-nya berarti 1,870. Oke, 1,870 ya. Misalnya ini 3-nya dihapus aja kali ya. 1,830. Nah, untuk nilai DW 4 dikurang DU ya berarti 1,641. Yang kan? 1,641 itu berarti ini kurang lagi aja kali ya. Itu kan nilainya 2,4587. Ini aku tutup kurangnya 2 kali gitu kali ya. Nah, berarti sama dengan 1,641 kurang dari 1,830 kurang dari lagi nih. Kurang dari 458. Nah, ini benar kan ini nilai 1641 dikecilin dikit kan ya. Oke. Nah, ini kan nilai 1641 itu kan kurang dari 1,830 kurang dari 2,458. Nah, berarti rumus untuk bebas dari autokolerasi ini benar. Berarti data kita yang di Excel tadi 10 itu dia terbebas dari autokolerasi. Nah, ini untuk cara yang pertama kita pakai cara tabel DW. Nah, kan caranya kan ada 2 ya. Sekarang kita untuk uji yang dilihat dari nilai perbedaan residual signifikan. Nah, caranya gimana? Kita pindah dulu ke aplikasi SPSS-nya. Oke. Yang pertama itu kita ke analyze lagi. Kita regression, kemudian linear. Nah, sekarang di bagian save-nya nih. Save-nya kita klik yang unstandardized, terus continue dan oke. Nah, kita ngelihatnya tuh dari nilai ini nih. Nah, unstandardized kan, variabel V-nya tuh kita kurangin dulu desimalnya biar mempermudah gitu kan. Oke, kita ganti 0. Enter. Oke, kita ke data view lagi. Nah, sekarang kita ke analyze, terus kita ke non-parametric test, terus legacy dialog, ke run. Nah,
Yang unstandardized ini kita pindahin ke tes variable list-nya. Kemudian langsung kita okein aja. Nah, sekarang aku ganti share screen untuk output. Oke, kita baca dulu hipotesisnya. Di sini kan dibilangnya kalau lebih dari 0,05 maka tidak terjadi autocall. Nah, sedangkan kalau misalkan nilainya di bawah 0,05 maka terjadi autocall. Nah, dari outputnya ini kita lihat di tabel paling bawahnya nih di run test. Kita lihat nih signifikan tutelnya nih paling bawah kan, signifikan tutelnya itu kan 1,00 ya. Nah, berarti 1,00 itu kan di atas 0,05 ya. Nah, kalau misalkan di atas 0,05 itu kan berarti dia tidak terjadi autocall. Berarti data kita sehat karena tidak terjadi autocall. Oke, sekian untuk hari ini untuk data pengujian autocall. Data kita terbukti ya dua-duanya itu nggak ada autocall sama sekali. Kita udah uji dengan dua cara, yaitu dengan lihat dari tabel Darwin-Watson sama dilihat dari nilai residual signifikannya. Oke, sekian untuk video saya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.